Pastinya ibu-ibu yang sedang hamil dan ternyata jumlah air ketubannya melalui USG dinyatakan jumlahnya sedikit, pasti langsung khawatir dan cemas karena jumlah air ketuban yang sedikit itu dapat mempengaruhi juga kesejahteraan janinnya. Untuk itu, supaya perkembangan janin Bunda itu tetap berkembang secara normal, Bunda harus melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi biasanya ibu yang sedang hamil itu jumlah air ketubannya dari trimester pertama akan selalu meningkat sampai ke trimester kedua. Kemudian di trimester ketiga itu biasanya jumlah air ketubannya mulai menyusut, mulai menurun dan jumlahnya bisa saja menjadi sedikit. Bahkan ada jumlah air ketubannya di usia yang sudah mendekati HPL atau bahkan lebih dari HPL, itu jumlah air ketubannya itu sangat sedikit dan itu bisa berbahaya bagi kesejahteraan janin di dalam perut. Untuk itu, Bunda harus melakukan cara-cara ini supaya air ketuban Bunda tidak sedikit, tidak berkurang banyak, dan bisa tetap stabil dan cukup sampai persalinan nanti. Cara yang pertama, supaya air ketuban Bunda tidak sedikit, Bunda harus banyak mengkonsumsi minuman air putih sehari 3 liter. 3 liter sehari itu kurang lebihnya, jangan sampai kurang dari 2,5 liter, itu batas minimalnya. Kalau bisa Bunda siapkan botol minum yang 1 liter, usahakan dalam waktu sehari 3 botol minum yang ukuran 1 liter itu Bunda habis. Karena jika Bunda kekurangan cairan, Bunda minumnya sedikit, nantinya juga akan bisa mempengaruhi jumlah air ketubannya. Air ketuban bisa semakin berkurang jika Bunda kekurangan cairan. Nah, kemudian cara selanjutnya Bunda harus selalu menjaga daya tahan tubuh Bunda. Jangan sampai daya tahan tubuh Bunda itu menurun dan Bunda bisa saja karena daya tahan tubuhnya menurun, Bunda bisa terserang berbagai macam penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan karena infeksi atau yang lain. Karena jika Bunda mudah terserang penyakit saat daya tahan tubuh Bunda menurun, kondisi daya tahan tubuh yang tidak fit, yang daya tahan tubuhnya menurun, itu juga bisa mempengaruhi jumlah air ketubannya. Untuk itu, Bunda jangan sampai daya tahan tubuhnya bisa menurun. Minum rutin vitamin hamilnya dan juga Bunda bisa melakukan olahraga ringan atau senam hamil di rumah supaya tenaga Bunda, kesehatan Bunda selalu terjaga. Dan Bunda harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan dengan gizi seimbang. Cara selanjutnya, Bunda bisa rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi. Berjemur sinar matahari pagi itu maksimalnya jam 10 pagi. Jadi misalnya di waktu pagi masih ada mendung atau hujan, Bunda bisa menunggunya kemungkinan nanti jam 8 atau jam 9 itu masih ada panas matahari. Jika masih ada panas matahari sampai jam 10 siang, itu Bunda masih bisa memanfaatkannya untuk selalu rutin berjemur sinar matahari pagi. Karena banyak sekali manfaat dari Bunda sering berjemur sinar matahari pagi, terutama untuk memperlancar aliran darah tubuh Bunda. Jika aliran darah di tubuh Bunda itu lancar, nantinya dapat mengurangi keluhan saat Bunda hamil. Jadi keluhan yang Bunda rasakan saat Bunda hamil itu dapat teratasi dengan Bunda rutin berjemur sinar matahari pagi. Dengan aliran darah yang lancar, nantinya juga dapat memperlancar asupan suplai dari makanan ke ibu ke janinnya. Jadi asupan darah dari ibu yang mengalirkan nutrisi makanan dan juga oksigen untuk janin Bunda itu akan lancar. Terutama air ketubannya juga akan selalu stabil, tidak berkurang atau tidak menjadi sedikit. Jemur itu secukupnya saja, tidak boleh sampai Bunda kepanasan atau kelelahan. Secukupnya saja, sekiranya sudah merasa panas, Bunda bisa menghentikan berjemurnya. Ketika berjemur, Bunda boleh melakukan
melakukan gerakan-gerakan pemanasan ringan, olahraga ringan supaya otot-otot tubuh Bunda tidak tegang, bisa rileks. Jadi otot-otot tubuh tidak menjadi kaku ketika Bunda berjemur sambil melakukan gerakan-gerakan senam ringan. Cara selanjutnya, Bunda tidak boleh banyak beban pikiran, stres, dan juga kecapean. Karena jika Bunda banyak beban pikiran, stres, bahkan kecapean karena melakukan banyak aktivitas, apalagi melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, itu akan membuat daya tahan tubuh Bunda menjadi menurun, dan HB darah Bunda juga bisa saja menurun saat Bunda sering banyak pikiran dan kecapean. Itu nantinya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan janinnya, terutama bisa mengurangi jumlah air ketubannya. Mulai sekarang, buat Bunda yang masih ada beban pikiran dan masih melakukan aktivitas-aktivitas yang memberatkan, yang membuat Bunda merasa kecapean, harus dikurangi atau harus dibuang jauh-jauh beban pikirannya. Bunda utamakan kesehatan janinnya dan kesehatan tubuh Bunda. Supaya beban pikiran Bunda bisa terlepas, bisa terbuang, Bunda harus sering-sering mendengarkan afirmasi-afirmasi positif selama kehamilan. Afirmasi positif bisa Bunda dengarkan di video Bidan Irawati sebelumnya. Tentunya dengan Bunda sering mendengarkan afirmasi positif ini, nantinya tubuh Bunda akan menjadi rileks, akan menjadi tenang, dan akan tidak merasa tegang, dan semua beban pikiran bisa terlepas dari tubuh Bunda. Cara selanjutnya, Bunda harus istirahat cukup, minimal sehari tidur 8 jam. Jangan sampai Bunda kurang tidur, nantinya dapat membuat tubuh Bunda menjadi kelelahan, kecapean, dan dapat menurunkan HB darah Bunda. Untuk itu Bunda mulai sekarang, buat Bunda yang susah tidur di malam hari, usahakan Bunda bisa tidur di malam hari. Sebelum tidur sore harinya, Bunda bisa mandi dengan air hangat supaya tubuh Bunda menjadi rileks. Jika tubuh Bunda rileks, itu nantinya Bunda bisa tidur dengan nyenyak. Sebelum tidur, Bunda bisa mendengarkan afirmasi-afirmasi positif supaya tubuh dan pikiran Bunda juga semakin rileks. Jika Bunda rileks, tubuh Bunda tenang, nantinya tubuh Bunda, hormon di dalam tubuh Bunda itu dapat menyesuaikan dan Bunda dapat tidur secara nyenyak. Nah, cara yang terakhir, Bunda harus selalu kontrol rutin sesuai jadwal kontrolnya, baik di bidan maupun melalui USG. Dengan Bunda selalu rutin kontrol, nantinya perkembangan janin Bunda akan selalu terdeteksi dengan baik dan tidak sampai perkembangan janin Bunda terlewatkan. Nantinya Bunda akan tahu seberapa banyak air ketubannya pada saat Bunda USG. Nantinya jika USG dinyatakan ternyata air ketuban Bunda itu berkurang, nanti Bunda dapat mengetahui apa saja yang harus Bunda lakukan ketika terjadi hal-hal yang dapat membahayakan janin Bunda. Nantinya dokter atau bidan akan menyarankan yang terbaik buat Bunda. Untuk itu Bunda, mulai sekarang Bunda harus selalu melakukan cara-cara yang telah Bidan Irawati sampaikan tadi, supaya air ketuban di kehamilan Bunda ini dapat cukup sampai persalinan nanti, dan persalinan Bunda nanti dapat berjalan dengan lancar. Karena jika air ketubannya sedikit atau sampai kehabisan air ketuban, itu dapat mengganggu atau memperlambat penurunan kepala janinnya, dan juga akan berdampak pada saat pembukaan itu dapat berjalan dengan lama. Lakukan terus cara-cara yang telah Bidan Irawati sampaikan tadi ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.